Kerjanya di rumah, tugasnya buat orang banyak, income-nya untuk orang di rumah. Saya Sumiati bisa melakukannya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Pertama saya kenal di Prudential, itu saya mengalami musibah. Mungkin IT bisa dilihat ya, yang perjalanan saya IT bisa dilihat gambar anak saya yang tadi yang sakit, anak saya yang sakit, yang perjalanan di Prudential awal mulanya karena anak sakit. Nah itu rekan-rekan, saya ketimpa musibah Januari 2011 dan musibah itu sangat jadi saya tanggal 5 Januari ketimpa musibah. Pada saat itu saya dan suami saya, kebetulan suami saya ada di Aceh. Saya adalah istri seorang polisi dan suami saya pangkatnya kombes. Insya Allah kalau ada rezeki mungkin insya Allah turun, karena sudah sespati kemarin mungkin insya Allah turun jenderalnya. Tapi saya tetap menjadi seorang ejen dan saya bangga. Januari itu anak saya dipukul orang yang kejadian musibah SMA 6 sama SMA 70, sehingga tulang tengkorak anak saya pecah. Dan sedihnya lagi kami tidak punya proteksi. Tapi karena anak inilah saya berjuang sampai saya bisa sukses di provinsi. Rekan-rekan, itu kejadian tanggal 5 Januari. Saya dan suami saya ada di Aceh. Dan pada saat itu ada yang menyampaikan bahwa anak kami dalam keadaan koma. Waktu itu jam 5 sore sudah tidak ada pesawat lagi dari Aceh untuk terbang ke Jakarta. Dan pada saat itu saya dan suami saya lagi menjalankan tugas karena pada hari itu setelah terima Kapolda Aceh dan kita lagi di bandara bahwa kita dapat informasi anak kami dalam keadaan koma. Dalam bahasa koma itu adalah bahasa halusnya untuk orang bahwa kita masih punya harapan terhadap orang tersebut. Saya sudah berpikir jelek. Saya cuma bilang, wah. Saya langsung waktu itu ngomong, suami saya bilang begini, mama sabar, mama sabar. Suami saya nangis, netes air mata. Suami saya bilang, mama sabar, anak kita koma, ada di rumah sakit SPP yang kuat. Tapi saya nggak bisa nangis lagi karena saya baru sadarnya jam 7 malam. Saya langsung jatuh karena anak ini adalah anak kesayangan saya. Walaupun kita semua sama anak sayang ya, tapi biasanya kita adalah salah satu yang kita sayang karena dia nakal, kita sayang karena dia mungkin nurut gitu, kita sayang juga mungkin karena dia sama saya pandai merayu, terutama kalau meminta uang. Rekan-rekan, setelah kita besok pagi tidak dapat tiket pesawat untuk terbang sore itu, saya cuma bilang begini, ya Allah, kuatkan saya dan suami saya. Pada saat itu saya lagi menjalankan ibadah puasa. Saya waktu itu dan suami saya diterbangkan oleh anggota dari Aceh itu jam 6 pagi. Kita pakai pesawat pertama. Saya nggak tahu pesawat apa, pokoknya sama Kapolda kita dikasih prioritas diterbangkan kita ke Jakarta. Saya cuma pegang begini. Suami saya megangin saya. Sabar mah, sabar. Saya cuma satu aja begini.
Kalau mobil ini arahnya ke RSPP, itu berarti saya punya harapan. Tapi kalau mobil arahnya ke rumah saya sudah nggak punya. Saya bilang dalam hati ini, saya mau terjun nih di jembatan Cawang nih. Suami saya udah pegang. Jangan pikiran sempit, karena kamu punya anak 4 yang harus kamu urus dan kamu besarkan. Rekan-rekan, yang namanya operasi kepala itu tidak sedikit biayanya. Kurang lebih saya 3 bulan ada di rumah sakit. Kalau untuk duit kami tidak masalah. Kalau untuk semuanya kami tidak masalah. Tapi yang jadi masalah, anak ini bisa sehat lagi atau tidak. Saya sudah bilang sama suami saya, ternyata Pak, harta pun segunung kita punya, kita tidak ada artinya dibanding dengan anak. Dalam hati saya bilang begini, tukar ya Allah, tukar. Anakku kembalikan. Ambil tuh rumah, ambil semua mobil saya sampai bilang gitu, ambil. Jangan ngomong begitu Mama, istighfar. Ini musibah yang semua orang tidak pernah tahu. Nah itulah rekan-rekan, ini pengalaman saya buat rekan-rekan juga jadi pelajaran bahwa jika kita punya anak, walaupun sedikit harus punya proteksi, harus punya proteksi. Sudah, jangan ini biar saya kalau lihat dia bikin nangis terus. Kemudian rekan-rekan, begitu saya sampai di rumah sakit, saya lihat anak saya ada di ruang ICU. Tambah saya terkapar dan shock lagi di situ. Tapi saya masih punya harapan, karena saya yakin kalau doa seorang ibu pasti akan dijabah Allah. Itu percaya buat ibu yang punya anak-anak. Dekatkan anak kita, penuh dengan doa, penuh dengan permintaan kepada Tuhan bahwa semua itu adalah musibah yang menegur kita. Dan ternyata saya tidak buruk sangka kepada Allah. Musibah anak saya adalah jalan kesuksesan buat saya. Ternyata musibah anak saya membukakan saya untuk menjadi seorang agent. Tapi suami saya tidak tahu awal mulanya saya menjadi seorang agent. Perkenalan pertama saya adalah begini. Saya tanya kepada sebelah saya, Ibu pakai apa? Kok enak sekali, nggak pernah nanya-nanya. Sementara saya setiap hari loh, itu benar yang namanya prudensial. Kalau kita nggak punya proteksi, kita tanya-tanya terus. Berapa hari ini biayanya? Suami saya yang marah. Sudah, nggak usah ditanya-tanya. Berapapun kita bayar, Mama. Jual ini, jual itu. Ternyata benar. Kalau kita tidak punya proteksi, kalah harta dengan sakit. Jual Mama ini. Saya cuma bilang, Ibu pakai apa? Dia bilang, saya pakai prudensial. Langsung di situ hati saya hancur banget. Karena apa? 5 tahun yang lalu pada saat suami saya menjabat Kapolres di Papua, saya ketemu seorang agen udah nawarkan. Tapi saya anggap remeh. Saya bilang, ngapain? Lebih baik saya nabung aja di bank, sama aja kan? Ternyata beda nilainya. Kalau nabung di bank pada saat terjadi resiko ya sudah habis. Kalau nabung di prudensial, ya itu tadi ceritanya Pak Ali. Benar kan? Rekan-rekan? Rekan-rekan, saya diketemukan oleh leader saya. Leader saya datang ke rumah. Mbak Sumi, maaf, saya nggak sempat besuk pada saat anak Mbak Sumi kena musibah. Maaf ya Mbak Sumi, nggak apa-apa, saya bilang begitu. Terus dia tanya, leader saya, kena banget di hati. Itu saya kayak dipukul muka. Habis berapa Mbak? Waduh, karena apa? 5 tahun yang lalu dia yang tawarin prudensial ke saya. Saya banyak alasan, aksa, inilah, itulah, banyak alasan. Tapi saya luluh lantah ketemu dia. Dia bilang begini, Mbak harus punya loh Mbak. Pinternya dia, Mbak, kalau yang namanya perempuan kalau hitung-hitungan ada uangnya seneng ya. Itu awal mula saya perkenalan dengan prudensial. Dia bilang begini, Mbak jadi agent aja, mengagenkan keluarganya. Jadi kan komisinya nggak usah ke saya. Saya dengar uang nih. Allah,
lagi musibah, saya ketemu, saya didengarkan masalah uang. Saya bilang begini, oke, kalau gitu hitung-hitungannya berapa? Mbak, kalau jadi agent, hitungannya begini, hitungannya begini, hitungan begini. Saya tanya, bagaimana cara jualannya? Itu bulan Maret awal. Bagaimana cara jualannya? Mbak hanya bercerita bahwa kamu nabung di Prudential, pada saat terkena resiko, maka tabunganmu itu yang akan membackup resiko tersebut. Oh, gampang ya ceritanya. Saya pikir begini, tidak telat saya untuk menjadi seorang, tapi diam-diam saya nggak ngomong sama suami. Kalau ngomong sama suami, nggak diizinin rekan-rekan. Pasti, karena setelah April, Mei, Juni, Agustus, September, 7 bulan saya jadi agen, saya baru berterus terang setelah komisi saya di atas 50. Pertama, sebelum saya ikut FASTA, saya betul-betul jadi agent yang sempurna. Maksudnya gini, saya ikut FASTA, saya berangkat, semua sistem saya ikuti. Saya follow leader, saya ikuti semua R3, saya ikuti semua meeting, saya ikuti semua apa yang diomongkan oleh leader. Dan ternyata itu membuat kita sukses. Kunci utama kalau mau sukses di bisnis Prudential cuma apa? Ikuti sistem, ikuti leader, rajin DOP, rajin ikut les. Jadi satu lagi kuncinya, never give up. Jangan menyerah. Biarin mau bilang apa juga jangan menyerah. Saya pernah follow orang dari bulan April, Oktober baru closing. Dia bilang dalam hati, ini gila nih si Sumi nawarin udah 6 bulan katanya. Tapi nggak apa-apa. Rekan-rekan, itu dengan Prudential sampai saya menjadi seorang agent. Tiba-tiba selesai lulus 11 April, saya sudah ada closing. Karena gini, di perjalanan saya lagi FASTA, saya sudah mulai. Yes. Artinya begini rekan-rekan, sebelum saya menjadi seorang agent, saya sudah prospecting karena hubungan saya dengan masyarakat di tempat suami saya bekerja. Jadi sebelum jadi agent saya memang udah prospecting. Hubungan saya baik, ketemu si A saya baik, ketemu si C saya baik, saya sapa baik. Akhirnya pada saat saya jualan dan jadi seorang agent, memang banyak yang dilihat saya di BD. Karena saya memang kalau prospek saya spesialis BBM. Semua 95% dapat lewat BBBM. Setelah nanti oke, baru saya ketemu tanda tangan. Itu pun nanti ngobrol panjang dulu. Udah panjang dia kan lupa segala macamnya. Ini belum tanda tangan. Kan kita sudah enak hubungannya ya kan? Dia mau nolak lagi bagaimana? Dan juga kalau mau nolak, orang ini produknya kita bagus, bukan jual kacang goreng. Kalau kita jual produk bagus, kita malu nggak sih? Nggak. Singkat cerita, suami saya tanya ke kanan ke kiri, capek banget kamu kerja, emang income udah berapa? Saya diem-diem. Karena apa? Kalau dia tahu income saya, dia nggak kasih saya uang. Pada saat itu, benar nggak bapak-bapak ini harus terang? Ayo yang punya istri, yang istrinya kerja. Tapi sekarang udah didukung 100% oleh suami saya setelah tahu income saya. Nanti kita bicara income ya. Kemudian suami saya bilang begini, Mama itu nggak capek, Mama itu nggak malu. Saya tanya, malunya kenapa? Emang saya minta-minta sama si orang itu? Enggak. Karena dia bilang begini, nih Mah, ada temanku nanya, bini lu udah jadi agent ya? Terus, ada masalah buat kamu? Iya, rekan-rekan. Karena gini, beda ya. Kita kan dari latar belakang semua agent ini di sini latar belakangnya beda-beda ya. Saya asli ibu rumah tangga. Yang kesehariannya saya ikut suami. Maksudnya,
ikut suami saya dinas di mana, dia kerja di mana, dinas di mana saya ikut. Dan saya betul-betul pure mengabdi kepada suami. Dulu kerja saya seliring sepatu, masih walaupun dia pangkatnya komes saya tetap nyemirin sepatu, pembantu banyak. Tapi saya mau lihatin bahwa saya mengabdi sama suami. Hehe, setelah di Prudential, bye-bye goodbye. Saya nggak nyemir sepatu lagi. Karena apa rekan-rekan? Dia ada di Aceh, saya ada di Jakarta, bukan karena saya nggak mau. Bukan, jangan dulu punya pikiran yang itu. Karena saya ada di Jakarta. Saya sudah fokus di Prudential. Kenapa saya fokus di Prudential? Prudential, saya kaya raya sampai seumur hidup. Mas, itu mas siapa? Saya mau, ini bukan mau ini ya. Ini bukan mau pamer ya. Saya mau, siapa namanya? Pak Oscar. Ini namanya siapa? Komisi mau ditransfer. Namanya siapa? Oke. Ini namanya. Oke. Ibu Sumiati. Bapak coba lihat hasilnya pajaknya aja dibuka. Ini berapa pajaknya? Saya nggak bisa sebutin. Pajaknya ini bulan 5 bukan bulan sekarang ya. Ini udah bulan 5 yang lalu. Ini Saya pingsan. Ini pajak yang bulan 5, 6, 7, 8, 9 bulan. Ini 5 bulan yang lalu. Pajaknya aja. 7,8 M. Ya. Terima kasih. Maksudnya ada masuk. Artinya kalau kita mau bekerja dan usaha itu bisa kita dapatkan income nggak perlu 5 tahun. Nggak perlu 5 tahun. Uang saya baru beli Fortuner cash. Walaupun Fortuner suami saya ada. Karena saya bingung, saya mau apa ya selain saya nikmati hidup. Semua sudah diberikan suami saya. Rumah ada, semua ada, anak-anak sehat semua. Dan alhamdulillah rekan-rekan plus buat anak saya. Anak saya yang sakit ini udah jadi agent. Semangat sekali karena di situ saya mendampingi dia sampai sehat. Saya nggak pernah tinggalkan dia. Saya beri dukungan, support yang kuat. Kamu sehat nggak? Kamu bisa. Kamu lihat mama. Kamu bisa sehat. Sampai 5 kali restorasi, 3 kali bongkar. Karena gini, ada bedanya. Yang orang gegar otak tapi tidak pecah tengkorak itu akan blank. Tapi yang orang tidak gegar otak, pecah tengkorak, dia akan sembuh. Ya, itu anak saya. Anak saya pecah tengkorak tapi tidak gegar otak. Cuman rekan-rekan boleh tahu berapa biaya untuk memperbaiki tengkorak? Karena kami beli tengkorak. Karena itu dipasang tengkorak palsu. Karena itu bohong, rekan-rekan, kepala aku tuh bohong. Nah, sekarang yang udah punya anak, walaupun sedikit harus punya, apalagi mamanya sudah, papanya sudah menjadi. Jadi kalau mau kaya harus ada di Prudential di. Sekarang saya achieve UM itu 4 bulan. Saya sekarang achieve SUM kemarin pas 1 tahun. Sudah achieve SUM dan saya sekarang udah achieve PCC. Itu bukan yang hal rekan-rekan mudah. Lihatnya, Bim salah Bim karena saya mungkin istri pejabat. Oh tidak, suami saya tidak mendukung. Suami saya punya gengsi, rasa malu, istrinya agent. Oh my God, tapi sekarang mendukung 100% setelah income luar biasa. Karena dia pikirnya begini, kalau istri saya income 100 juta, pada saat saya pensiun, income suami saya berapa ya? Income istri saya berapa ya? Itu yang dia hitung. Saya bilang, sekarang aja saya bawa kamu ke Amerika, ke Hawaii. Kamu dinas bertahun-tahun, gak pernah bawa. Besok saya bawa dia ke Hawaii. Dia cuma bingung, bisa izin gak gua ya? Ya. Saya dulu ikut suami, uangnya dia banyak tapi gak pernah nerbang
nggak pernah berjalan kemana-mana ke luar negeri. Tapi saya setelah di Prudential tahun kemarin, subhanallah, saya pergi ke Eropa, keliling Eropa, saya ke Amerika, saya ke Bangkok, berapa negara yang saya injak. Dan bulan besok, tanggal 22, saya meetingnya di KL. Gila ya meeting di KL. Karena saya chief NRC. Saya juga nggak tahu NRC apa. Pokoknya ADS bilang, Bu Sumi, chief NRC. Apaan tuh? Bu Sumi meetingnya nanti di sana, di KL. Tanggal 22, siapin aja paspor. Waduh. Terus besok saya ikut atlet di Filipina. Sampai teman-teman saya bilang, kalau yang sirik, dia akan bilang, gaya aku, apa dia kan cuma corong aja, nggak apa-apa kan. Tapi sekarang hidup saya jadi berubah. Income besar, jalan kemana-mana percaya diri. Siapa sekarang? Saya bisa beli apa-apa sekarang dengan uang sendiri, Bu. Jangan nggak percaya Bu ada di Prudential. Ya Allah, subhanallah. Bersyukur ada di Prudential. Ya. Tapi itu semua saya dapat tidak dengan mudah. Orang tidur, saya prospek. Pagi-pagi, kebiasaan saya dulu atlet tenis meja Lampung. Jadi saya sampai sekarang, sampai hari ini saya masih ada jogging. Kalau saya sehari jogging pasti 1 jam. Pagi hari saya selalu jogging. Kalau di sini terkenal 5S, kalau saya 3. Senyum, salam, sapa. Begitu dia senyum sama saya langsung salam. Begitu dia nyambut, langsung diprospek sama saya. Dan itu sehari. Ini untung aja di Prudential semua, kalau nggak udah saya prospek. Jadi itu sehari saya ketemu orang, siapapun yang saya temui saya prospek. Bahkan saya, Bu, saya kan orang Prudential, nggak apa-apa sama-sama Prudential. Kasih kartu akhirnya. Dan bangganya saya sudah SUM, chip SUM. Gak perlu 5 tahun jadi AM. Gak perlu 5 tahun dapat komisi 100 juta. Itu nyata. Saya sekarang ganti wajah jadi Tamara Blizinski. Dengar teman-teman. Terus saya bawa lamaran pergi ke perusahaan yang besar, minta income 25 juta, belum tentu orang kasih. Benar nggak? Tapi sekarang usia udah nggak muda lagi, 42, 43 jalan, income 50 ke atas. Bangga nggak sih? Dan cuma adanya di Yes, Prudential. Rekan-rekan, mudah caranya. Saya dapat semua itu mudah. Tapi ya tidak menyerah. Kalau orang menyerah sih yang susah. Ya mudah saya hanya bercerita. Setiap ketemu orang saya bercerita. Semua data-data bis saya waktu di HP saya telepon semua. Bahkan ada yang nggak mau jawab. Bahkan ada yang menghina saya. It's okay, no problem. Hinaan buat saya banyak. Begitu saya menjadi agen tanggal 11 April, AAJI saya lulus, saya langsung buktiin nama saya. Sumiarti, pik BB saya langsung Sumiarti Prudential. Ya, orang langsung delete sehingga dulu teman saya baru mulai. Saya dulu paling anti untuk meng-add teman-teman yang tidak selingkungan saya, karena suami saya selalu wanti-wanti. Dulu saya semua terima beres, di bandara terima beres, pulang dijemput, semua dijemput. Sekarang tidak, semua mandiri. Sampai bingung suami saya. Ada perubahan yang membuat saya luar biasa di Prudential ini. Semua gaya hidup saya berubah. Jadi pada saat saya begitu lulus AJI, saya ganti nama saya Sumiarti Prudential. Yang namanya teman saya dari 96 saya masih ingat. Sisa 54. Tapi ya apa? Itulah yang ada orang bilang akan gua beli penghinaan lo. Dan itu terjadi dengan saya. Saya nggak perlu add orang, sekarang orang yang add saya. Dari 54
BB saya ada 2. BB rekan bisnis prudensial 1, BB untuk nasabah 1. Sekarang itu yang 54 udah menjadi 800. Dan saya nggak negatif tinggi. Setiap orang saya itu kan tergantung dari kita, benar nggak? Ya kalau kita respon yang orang nggak benar ya ditanya. Tapi kalau kita respon, basa-basinya kan, begitu nyapa saya, makanan empuk. Begitu saya pulang dari MDRT bulan 5 yang lalu, saya langsung tambah lagi MDRT member. Wah, makin ini lagi, makin saya punya nama. Teman-teman saya di kepolisian banyak yang menghina, banyak juga yang menyanjung. Maklumlah, semua manusia tidak sama. Tapi it's okay, no problem. Di hati kita, kalau kita masih jiwanya untuk misinya kemanusiaan, gak masalah. Misi saya adalah begitu ketemu teman, bagaimana caranya dia punya proteksi. Saya udah gak mikirin komisi, karena komisi udah Pak Rinaldi yang kasih. Saya bingung malah komisi masih ada, udah ditambah lagi. Makanya saya beli mobil aja biar habis. Gaya ya. Suami saya sampai bingung, Pak, untuk apa? Itu aja mobil kami yang lama dijual. Itu saya kalau digabungin 1 sama 1, saya udah beli Alphard 1, Pak. Pure uang prudensial. Saya bisa seperti itu karena semua case saya kebanyakan single. Ada 54 case single training. Hari ini saya dapat setengah M. Ya dikit lah karena itu cuma 5 orang gitu. Biasanya saya satu case. Artinya teman-teman, kita kalau ketemu orang nggak usah ragu-ragu untuk prospek yang namanya single. Nggak usah ragu-ragu. Karena gini, terkadang mereka, Mbak Sumi, aku nggak mau bulanan, aku mau bayar tahunan. Terus begitu dia tahu, oh ada ya yang seperti itu. Nah, yang ini aja, biar nggak repot. Saya pernah bikinkan satu keluarga 70. Begitu ketemu di Citos mau tanda tangan, ada yang lebih tinggi lagi nggak sih? Jangan yang 75. Ada sok kali. Tapi pura-pura bego mukanya. Oh ada Mbak, ada. Nanti ya aku buka laptop. Dan kemana-mana saya selalu bawa laptop. 5 anak saya 5 laptop dan diinstal semua. Dulu suami saya bilang begini. Begitu masuk tamu, jauh hari dia udah bilang begini. SMS, awas ya, jangan di prospek tamu. Anak saya, Mama, awas jangan di prospek temanku, nanti temanku nggak suka. Udah, oke. Sekarang, mamaku agent prudensial. Suami saya, tuh kalau mau masuk prudensial sama suami istri saya. Kalau rekomendasi suami saya baru 1 selama saya 17 bulan. Baru 1. Karena masih ada rasa gengsi, makan tuh gengsi. Tekan-tekan kalau masih gengsi di bisnis ini, tidur aja pulang di rumah. Bener? Siapa di sini yang masih kerja? Cepat sadar, Pak, karena gak akan kaya. Bener, saya bilang gak akan kaya, karena yang bikin kaya adalah yang punya perusahaan kita. Karena saya sudah pernah jadi karyawan Bangku Kopi. Gak pernah saya ngijik Singapura. Di Bangku Kopi 2 tahun saya, pagi saya harus absen, malam sore saya pulang, anak-anak saya sudah letih. Kalau sekarang di Prudential, untung Bu Lili bilang, Bu Sumi, Bu Lili mendadak mintanya, oh boleh, Sabtu ini aku kosong. Kalau Senin aku ada janji sama yang baru di sini. Saya berusaha bukan mau buat sharing bahwa ternyata di Prudential ini bisa membuat kita sejahtera sampai tua. Kuncinya cuma prospek. Soal nanti dapat apa enggak itu urusan Allah. Yang penting kita sudah menabur, itu benar. Menabur. Yang mana dia tumbuh urusan Tuhan. Yang penting tugasnya sekarang kita prospek cerita. Sebelum saya
Jadi sebelum saya lulus AAJI, saya sudah prospek orang. Sehingga pada saat saya begitu lulus AAJI tanggal 11 April, 12 April saya dibawa leader saya ke kantor. Mbak Sumi, ini ya, saya udah punya 9 case. Karena apa? Karena sebelum saya jadi agent, saya sudah prospecting. Bukan maksudnya hubungan saya dengan orang itu sama aja dengan prospecting. Begitu orang tahu saya adalah agent, mereka ini bisnis kepercayaan, Bu. Rekan-rekan, ini bisnis kepercayaan. Begitu dia percaya dengan kita, begitu dia percaya bahwa dana yang disimpan dia dengan kita sebenarnya uang kita ya, prudensial. Itu repeat order kata orangnya. Terus. Saya pernah satu nasabah, baby saya dapat. Itu saya pelihara dari baby di perut 6 bulan. Sampai dia lahir saya datengin. Lamanya ya. Udah dia lahir saya foto, saya kirim. Banyak jalan menuju nasabah. Bener gak? Artinya banyak jalan juga menuju Roma kemarin. Saya dapat itu Roma semua. Si baby itu saya tunggu dari perut 6 bulan. Baby itu single prime yang pertama buat saya bulan Juli. Saya baru April. Saya kenal keenakan single premi itu di bulan Juli. Ternyata mudah untuk meyakinkan orang. Loh, kadang-kadang orang punya dana di bank lebih dari puluhan juta. Kita bercerita bahwa kalau kita simpan di single premi di Prudential, selain proteksi dapat, investasinya juga tinggi. Oh gitu ya, sampai berapa lama nih Bu Sumi? Tergantung. Kalau simpannya sih 10 tahun saya bilang, tapi tetap harus di maintain. Cuman kalau single premi gini, uangnya bagus. Oke, masukin anak aku 250 juta. Senangnya. Itu saya kejar sampai ke peak. Pantai Indah kapuk. Sampai ke sana itu. Maghrib lagi bulan puasa. Begitu perjuangannya seorang agent yang luar biasa. Suami saya bilang, Mama, udah maghrib begini. Gak apa-apa, aku udah janji gak enak. Siapa tahu, bener. Boleh besok anakku masukin. Dari baby itu saya bisa mendapatkan cash single premi banyak banget. Karena apa? Tiba-tiba si baby umur 1 tahun, pas Juli kemarin, top 6. Masuklah rumah sakit yang bagus. Dapat tipe F. Semuanya free. Saya ditelepon. Alhamdulillah Mbak cuma bayar 68.000 loh. Semuanya 9.800.000. Masa Mbak saya malah nggak tahu. Besoknya, ini abang masukin ya 250, akunya 200, si Ajeng 100. Saya nggak prospek. Ya Allah, inilah jalan Tuhan memberi rezeki kepada saya. Di balik kesedihan saya, anak saya ketimpa musibah, ternyata di situ Allah ada rahasia. Dan saya bangga banget menjadi agen Prudential. Saya bilang sama suami saya, Bayangkari istri polisi gak ada saya, jalan aja. Tapi kalau Prudential gak ada saya, sebenarnya juga gak apa-apa. Cuman alasan saya untuk stay di Jakarta, saya lebih enak prospek di Jakarta. Di daerah juga ada kalau saya sekali-sekali datang. Dulu saya adalah wanita panggilan suami saya. Sekarang suami saya yang panggil ke Jakarta. Karena saya udah punya uang banyak. Tiketnya apa yang bayarin Pak? Ya datang suami saya. Realita hidup, benar nggak rekan-rekan? Artinya, kalau income kita luar biasa, kita mau berbuat apapun sudah kita nggak punya rekan-rekan, sudah kita nggak punya uang, berbuat amal susah, malas. Mau jadi apa? Rumah tangga kita kelak dan anak-anak kita kelak. Benar nggak? Benar. Coba pegang dadanya gini. Semua. Saya berjanji akan membahagiakan keluarga saya dengan income saya
Sumiati. Yes, semangat. Itulah rekan-rekan bagaimana perjalanan saya di Prudential. Dan sampai hari ini saya barusan di BBM oleh orang dari Pusuh, terus di BBM dari Bandung, dan di BBM dari Jakarta. Hari ini saya case closing. Teman-teman, ternyata setelah saya punya anak, saya nggak capek untuk prospek. Punya namanya apa? Saya MDRT. Dan saya janji kepada diri saya sendiri, saya akan MDRT seumur hidup. Artinya, MDRT seumur hidup berarti setiap tahun saya harus mencapai achieve di atas 500 juta. Itu yang membuat saya semangat. Kalau saya tidak menanamkan saya sebagai MDRT seumur hidup, ya saya santai-santai aja, apalagi saya udah SUM. Woi, kerja. Woi, closing. Udah, dapat operating aja. Tapi saya lebih senang dengan income saya. Kalau operating cuma berapa? 6%. Kalau income sendiri? 30 plus 12. Banyak nggak kalau dia 1M? Yes. Untuk maintain agen-agen saya yang ada di 8 provinsi, saya butuh dana nggak? Butuh. Dan itu dana penghasilan di Prudential yang saya pakai. Saya nggak akan membuat rugi keluarga saya. Dulu saya buka toko sembari ikut suami saya. Sekarang toko saya tutup. Saya bilang sama suami, itu masih tutup tuh 3 toko. Saya buka seperti Alfamart. Kalau kerjaan kita tidak fokus, itu tidak ada hasil. Yang mengenakan malah yang jaga. Saya ngasih dia aja setiap bulan ke toko, bangkrut. Saya tabung gasnya banyak, akunya banyak. Saya dulu rajin semua. Semua saya kerjain. Suami saya pergi dinas sana, tapi tetap di dekat rumah saya buka seperti Alfamart gitu. Besar lumayan, tapi bangkrut dan besar dari Prudent. Tutup. Suami saya bilang, tuh kan mama anak-anak tai ayam. Bukan anak-anak tai ayam. Karena saya sudah fokus di Prudential. Kalau dulu saya belum fokus di Prudential, toko itu jalan. Itu pun dia stres kalau saya ada di dalam toko. Keluar. Gak usah jaga toko, itu aja semua karyawan. Aduh, suami saya. Tapi sekarang dulu saya kalau di telepon dia gak angkat, saya cemburu. Saya bilang, kenapa nih ya suami gak mau angkat telepon? Sekarang gak sempet nelpon. Suami saya yang nelpon bolak-balik, dia stres. Karena apa? Dia berpikir, gila nih istri saya income-nya 100 juta. Tapi saya tetaplah pada di jalur yang baik sebagai agent. Karena yang membentengi diri kita adalah kita sendiri. Kata orang, agent ini ada pernah nasabah, ya calon agent yang di Malang. Dia bilang begini, Sum, ada temanku katanya, orang Prudential, sombongnya minta ampun, kata dia bahasa Makassarnya. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, terus saya langsung tunjukkan fotoku yang ada MDRT-nya. Dia langsung diam. Dia, kenapa? Saya bilang begini, kasih tahu ya, enggak apa-apa, kasih tahu saja. Yang membedakan MDRT bukan MDRT adalah income. Kalau orang MDRT sudah ditebak income-nya. Benar? 500 juta bagi berapa? Yes. Jadi kita harus tanamkan ke diri saya nggak mau merosot income-nya. Kalau tahun depan saya sudah SUM, saya tetap mau jualan. Rekrut tetap di agensi saya sampai capek lihat foto saya. Leader, top leader, top agentnya top agent, karena saya selling dan rekrut. Rekan-rekan, kalau mau di bisnis Prudential, mau sukses, rekrut. Tapi jangan lupa selling tetap, karena itu adalah nafas kita. Besarnya kita dari selling, tapi untuk membesarkan bisnis kita adalah rekrut. Yes, rekrutnya. Demikian rekan-rekan. Jadi mungkin dari saya sampai di sini dulu, karena saya lihat udah jam 3:30.
kita juga punya keluarga, punya suami, punya anak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kalaupun ada pertanyaan silakan, saya bersedia selagi saya bisa menjawabnya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan sharing di sore hari ini menambah satu pengalaman buat rekan-rekan, tapi bukan berubah untuk cara prospek karena kita punya gaya masing-masing. Ini hanya pengalaman bagaimana saya di Prudential sehingga bisa achieve semua SUM, PCC, semua saya dapat dengan cara bekerja keras. Ya, bekerja keras. Orang masih tidur, saya prospek. Orang belum bangun, saya sudah jogging untuk ketemu orang di sekeliling saya. Itu rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Kesempatan tadi loh. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, silakan Pak. Ya, Suni. Boleh silakan. Selamat pagi, nama saya Lila Rianto. Pagi. Mau sedikit aja minta sharingnya tentang prospeknya seperti apa gitu. Oh iya. Ya, rekan-rekan perlu ketahui, saya lihat situasi dan kondisi yang saya temui. Saya kebanyakan bicara dari hati. Saya sentuh prospek saya dari hati. Kalau orang kaya kan susah didekati karena dia merasa harta dia udah cukup untuk backup semua resiko. Tapi saya dekati, akhirnya dapat itu yang namanya konglomerat di Makassar sama saya masuk. Nah, kalau yang lain, saya semua nasabah saya banyak dari kalangan, dari tukang bubur ada, dari tukang sayur ada, dari pembantu ada. Anaknya pembantu saya deketin pembantunya. Kamu dapat gaji berapa? Jadi semuanya saya deketin melalui hati. Saya bercerita, dan di sini saya nggak perlu menggunakan laptop, nggak perlu menggunakan yang canggih-canggih. Apalagi kalau saya lagi ada di Papua, nggak ngerti dia obligasi apa. Bicara aja yang normal-normal. Kalau kamu masuk tabungannya sekian, dapatnya sekian, proteksinya sekian. Mengerti Bu? Oke, tanda tangan. Yang penting kan itu tujuan kita kan, benar nggak? Yang penting jangan membohongi nasabah, dan nasabah juga jangan membohongi kita. Gitu. Jadi saya pendekatannya melalui hati. Saya bercerita, kalau mereka tidak punya proteksi akan susah. Pembantu pun banyak yang masuk sama saya. Bukan kalau sekarang case saya kejar yang gede-gede semua. Kalaupun datang yang case 500 itu dia datang sendiri. Dia minta sendiri. Sun tolong buatin anakku, Sun tolong buatin anakku. Oke. Tapi kalau saya mau yang gede, saya prospek orang. Kalau yang kecil-kecil, saya dapat orang nyodorkan diri. Aku mau, katanya Sun, aku mau. Jadi yang nanti udah banyak. Cuma sekarang bagi waktunya udah repot. Besok saya harus ke Medan. Jadi Senin saya harus ke Medan, dan Senin itu saya punya janji breakfast di Sweet Bell di lantai 26 dengan seorang pejabat di situ. Karena saya tadi minta, Mbak Sumi tolong ya, nanti aku jadwalkan waktunya. Gila, yang terbayang oleh saya berapa M nih? Dan itu kalau kita benar menjelaskannya, benar cara kita memberi informasi bahwa kalau dia simpan dan dapat kita jelaskan, itu semuanya 100% dan tidak ada yang orang tidak. Ini jam 5 saya ada janji lagi di Citos. Dia bilang, Mbak Sumi jadi jam 5 ya. Aku oke, jam 7 pun saya kejar. Karena itu memang nafas kita. Saya pakai hati Pak, saya bercerita. Saya dekati mereka, saya cerita. Tapi kalau misalnya susah, si prospek saya ini orang yang rada ini dikit-dikit, saya baru menggunakan circle of life. Yes, itu nggak pernah ditolak. Tanda tangan semua. Cerita dikit-dikit. Dan saya senjatanya cuma 2, kertas dan pena. Laptop nanti. Kalau udah kertas dan pena kita gambarkan, ngobrol enak, kopi udah 2 gelas, kue udah 2. Jadi dah itu. Mana KTP lu sini buat? Pir, kamu fotokopiin. Terus rekening. Gua transfer di mana nih? Beres Pak. Jadi semuanya kalau prospek itu bina hubungan yang baik. Pasti jadi tuh. Benar. Kalau hubungan kita sudah baik seperti saya, sebelum saya jadi agen saya sudah prospek. Hubungan saya dengan orang di seluruh Indonesia ini baik. Berapa provinsi yang
saya udah injak. Di Papua saya 7 tahun, Pak. Di Makassar 1994 sampai tahun 2000. Bayangkan, semuanya cuma urus suami, urus anak, urus suami, urus anak. Kalau sekarang alhamdulillah hidup saya bermanfaat banget. Sudah, terima. Ada lagi yang lain? Oh ya, Pak, silakan. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, nama saya Ati Amawan. Yes. Ya, saya dari tadi kan Ibu menjelaskan prospek ke orang ya, Iya. ke teman mungkin atau kenalan di luar. Tapi dalam keluarga Ibu prospekin keluarga Ibu atau enggak gitu? Nah, banyak pengalaman nggak kalau untuk keluarga sendiri susah? Yes, saya juga begitu. Saya susah untuk saudara saya sendiri. Bahkan kemarin tanggal 13 Oktober kemarin, saya baru kedukaan keponakan saya meninggal tanpa proteksi. Susah kalau saudara itu ya. Bahkan saya sudah bilang begini, kamu ambil proteksi tapi sama orang lainnya, nggak usah sama saya. Kalau memang kamu nggak percaya. Tapi mungkin itulah ya, semuanya saya pelajari semua di mana-mana saya habis speaker saya tanya, kalau keluarga kok susah ya? Heran kita. Saya juga susah untuk menjelaskan dan meyakinkan keluarga saya. Setelah mereka ada yang kedukaan nih baru, saya bilang nggak bisa lagi. Anakmu sudah sakit TBC usus, umur 20 tahun, masih muda, cakep banget kayak itu cakar roti itu. Betul kayak orang Arab gitu, cakep banget. Anaknya masih muda, dia kos di sini. Keluarganya di Lampung, keluarga saya juga di Lampung semua. Kita orang Palembang, tapi papa saya dulu seorang abdi, dinas dan pensiun di Lampung, meninggal di Lampung. Nah, itu juga pengalaman buat saya. Papa saya meninggal pun sampai tidak punya proteksi, itu kena kanker paru-paru. Itu. Tadi kan udah dari belajar dari pengalaman Ya. Ibu yang tadi koma ya. Itu Ibu nggak ingin memproteksikan anak-anak Ibu yang lainnya gitu supaya kita terjadi hal seperti itu. Anak-anak, Anak Ibu masih Ibu. anak-anak saya udah langsung masuk. Yang ya anak-anak saya begitu saya sudah kena musibah langsung masuk. Mamanya aja. Sampai sekarang dulu nih, itulah namanya orang ya. Ini pengalaman saya ceritakan, nggak apa-apa, orangnya kan di Aceh nggak dengar. Jadi suami saya itu nggak percayaan dengan insurans karena dia seorang abri. Dia bilang begini, mama gini. Tapi saya diam-diam saya bikin dia polis pertama saya buatkan murah yang 20 juta 1 tahun. Nah, polis kedua ini saya rayu-rayu lagi, Pak. Papa kan bolak-balik naik pesawat terus dari zamannya dulu saya nikah sampai sekarang nggak berhenti naik pesawat. Kalau ada apa sama papa, saya dan anak 5 bagaimana? Jawabnya, lo kan kamu income-nya udah gede. Itu benar loh, suami sampai ngomong gitu. Lo kamu kan income-nya udah gede. No, saya bilang, Pak, kamu anaknya 5, keperluan banyak. Bikin ya polis satu lagi yang lumayan besar. Ngapain katanya gitu. Pak, saya mau UP. Nah, dijelasin UP itu dia tersinggung. Cilaka 12, mendingan saya diam-diam aja ya. Saya jelaskan UP, tapi saya cerita dari hati ke hati ya. Kalau lagi berdua lah, santai gitu kan. Saya bilang, Pak, papa kan anaknya 5, keluarga banyak. Kalau ada apa-apa sama papa, emang papa tahu kalau penyakit atau musibah mau ketuk pintu? Enggak kan? Diam dia. Kalau papa ada apa-apa, saya bagaimana walaupun income saya banyak, enggak handle ini. Yang besar anak saya dokter gigi, yang perempuan. Yang nomor 2 yang mau yang sakit ini, insya Allah tahun ini mau masuk pol, ikutin jejak papahnya. Terus yang nomor 3 kelas 2 SMA, yang nomor 4 kelas 2 SMP, yang kecil itu umur 6 tahun. Saya bilang begini, itu biayanya enggak sedikit. Kalau ada apa-apa sama papa, kamu ini mendoakan? No, karena saya orang insurans. Cia gaya ya. Saya orang insurans, saya harus menjelaskan kepada papa yang namanya risiko hidup tidak ada yang tahu dan pasti. Yang pasti adalah kematian.
berapa? Saya bilang, income besar, kata dia. No, nggak cukup. Semua ini harus dibiayai, maintenance rumah, maintenance supir, maintenance pembantu. Apalagi pembantu semua diangkat dari saudara-saudara suami saya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena dari kita pertama nikah, memang suami saya demen bawa orang, keluarga dia nggak mampu diangkut semua ke rumah. Kita katanya kalau ngasih orang banyak makan tuh nggak rezeki ya. Saya nggak pernah problem. Sehingga keluarga suami saya di rumah saya itu ada 8 orang. Nggak apa-apa, itu dari saya nikah. Saya mah bulan madu Bu, makanya saya bilang begini, Pak, ini kesempatan yang pertama buat kita bulan madu di Hawaii. Saya nggak pernah bulan madu, begitu nikah dulu dia beritahu sama Kapolresnya waktu itu dia Kasat Lantas. Ada MTQ nasional di Lampung Utara di Kota Bumi. Nggak jadi bulan madu, pulang. Nah, dapat ini, saya bilang sama suami, Pak punya polis lagi ya. Dia bilang, iya nanti kalau kamu ada apa-apa, suami-suami begitu deh pikirannya. Ya nanti kamu kalau ada apa-apa dengan aku jadi janda kaya dong. Itu terucap, benar-benar terucap. Ya, tapi saya punya penangkis. Mau istrinya janda miskin atau mau istrinya janda kaya? Baru dia diem. Atau istrinya kawin lagi ya? Usulan yang baik. Tapi enggak lah insya Allah. Kalau wanita itu 75% jarang lah ditinggal suami. Tapi kalau suami belum mati istrinya sudah. Jangankan istrinya mati, istrinya masih hidup aja kawin lagi. Ya kalau di sini nggak ada, jauh semua. Yang di sono yang di timur situ ya, gitu. Jadi kalau untuk saudara itu susah, benar. Jangankan saudara, saya bilang tadi suami aja susah. Nah itu aja gambarannya. Tapi kita terus meyakinkan. Saya bilang sama suami saya, mau kamu istrinya janda kaya atau janda miskin? Ya janda kaya lah kata dia. Iya, it's okay kalau gitu bikin ya. Satu lagi, bikin dia. Oke Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu dengan Satrio. Iya Pak Sat. Ini Bu, yang namanya prospecting kan perlu satu proses ya. Yes. Artinya ketemu nggak mungkin 1-2 kali. Ya. Sementara kalau yang namanya pejabat itu waktunya sangat terbatas. Ya. Yang saya ingin tanya adalah pada saat ketemu pejabat, apakah memang Ibu langsung membuat satu dokumentasi seolah-olah bisa menghitung dengan apa yang dia miliki dengan data misalnya sudah mendapatkan kemarin atau tetap pertemuan itu 2-3 kali? Ya, harus rekan-rekan tahu. Saya setiap dapat case gede dari bapak-bapak tidak melalui bapaknya. Pertama saya dekati istri. Yes, itu kunci saya. Begitu istrinya sudah tahu dan saya dijanjikan ketemu, Mbak nanti jam 4 suamiku pulang. Mbak setengah 4 udah ada di rumah ya. Oke. Itu ketemu sama istrinya dulu. Nanti suaminya datang. Papa, ini loh Pak, ini Mbak Sumi yang dari Prudential. Nah, udah dihitungkan Pak, gini. Jadi semuanya, segala sesuatunya kalau udah lewat istri pasti beres. Karena suami akan bilang begini, wah Mbak nanti ya saya pikirkan dulu, saya lapor dulu sama suami saya, sama istri saya bagian keuangan. Kebanyakan kan gitu kan? Nah, kenapa nggak kita pegang aja istrinya? Dan semua case saya untuk suami-suami selalu lewat dengan istri. Dan itu paket. Kalau udah satu istri, udah istrinya pegang, anaknya masuk, istrinya masuk, suaminya masuk. Sehingga nasabah saya kalau ini keluarga satu paket. Gitu Pak. Jadi saya dekati istrinya. Kalau dekati suami, selain saya juga bingung tempatnya juga, gitu kan, mau prospek menjelaskan di mana. Saya wanti-wanti gini Pak. Saya kan di seluruh Indonesia orang tahu angkatan 86 suami saya itu akabri itu pasti orang monitor. Oh iya istrinya Deddy Kusnadi sekarang udah jadi agent Prudential. Terus tiba-tiba kita kan ininya kuat, persatuannya kuat kalau akabri itu. Tiba-tiba kalau misalnya saya lagi prospek orang ada di lobi hotel atau lagi di restoran gitu, walaupun saya selalu bawa teman tuh satu seperti anak saya, kemana-mana saya selalu bawa teman. Itu untuk buat mengamankan saya. Jadi dengan cara berbagai macam cara lah kita bagaimana caranya prospek. Saya punya cara
apa yang buat saya aman dan itu insya Allah pasti endingnya bahagia. Satu lagi mungkin. Ya, boleh. Faktor pendorong percepatan closing apa Bu kalau pejabat seperti ini? Gampang. Kalau saya cuma bilang, Mas, pensiun kapan? 8 tahun lagi. Nah, 8 tahun lagi uangnya segini. Tapi Mas sehat nggak? Sehat loh, kata dia gitu kan. Pasti dia begitu. Saya selalu kuncinya, kalau Mas nggak sehat nggak boleh masuk. Itu aja. Sehat nggak? Dia akan bilang sehat. Apalagi kalau kayak kita, 3 bulan sekali ada medical check. Semua ABRI itu insya Allah sehat. Karena dia 3 bulan sekali medical check up. Mau pendidikan medical check up. Mau pergi ke sini medical check up. Mau dikirim ke luar negeri medical check up. Jadi aman Pak. Saya kemarin gitu. Saya kemarin prospek kenalan saya di Polda Metro. Saya bikinkan yang 3 juta per bulan. Udah oke, udah bayar nih, bayar tahunan. Bayar 36 juta, udah. Saya udah tanda tangan segala macam. Saya keluarlah nih ilustrasi yang single premi 350. Saya bikinkan yang 40 juta premi tahunannya, store awalnya. Suaminya bilang, loh mah, mendingan yang gitu aja, nggak repot bayar sekaligus. Berbunga-bunga saya langsung ditukar. Langsung tanda tangannya ganti berubah. Jadi kemana-mana saya selalu siapin single premi itu. Walaupun anaknya bikin 500, saya selalu bikinkan yang 60 juta. Saya bikinkan, ini yang 500 bulanan Mbak, kalau Mbak bayar bulanan. Dan ini yang 500 kalau Mbak langsung bayar 60 juta. Bilangnya begini, gue yang ini aja gak repot. Itu yang kita aman, jadi persistensi saya aman. Bener gak? Yes. Selamat pagi, Pagi. saya Andi. Ya. Khususnya sedikit katanya pertanyaannya, tapi penjelasan boleh lama ya. Boleh. Ya, untuk cara Ibu Sumia boleh tahu ya, boleh sharing untuk cara Ibu tip and tricksnya presentasi untuk case nasabah besar yang sudah premi ini di luar relationship Ibu yang baik ya. Iya. Cara Ibu bagaimana cara menjelaskannya? Terima kasih. Saya selalu bilang ada nilai tunai yang bagus di situ. Kalau single premi. Dan kebanyakan orang kalau melihat hitungan akhirnya hitungannya bagus, orang milih yang bagus. Jadi itu aja. Saya selalu nilai tunainya yang terakhir. Dengan proteksinya dia sampai umur berapa kita jelaskan. Tapi ya itu tadi, gak pernah lepas saya bilang sehat ya, Mas. Ini nasabah saya 10 lagi nunggu ini besok Senin ini saya kejar juga ke Bandung. Mungkin besok harusnya saya libur sama anak-anak. Oh iya. Bahagianya kita di Prudensial ini nggak mematok umur dan nggak mematok waktu, nggak mematok pendidik, semuanya bisa. Besok saya kejar ke Bandung itu. Karena kalau dia email, kalau dia ini lama, sekalian aja saya ngobrol. Siapa tahu yang 500 juta berubah jadi 1. Yes, kalau ketemu itu lebih enak. Jadi saya selalu pakai itu. Nilai tunainya, akhirnya sama. Pertama itu proteksinya. Saya jelaskan kalau yang tipe ini Bapak dapatnya sekian. Mau yang mana? Loh ini uang bukan uang cash Mas. Ini manfaat yang diberikan oleh Prudential. Oh gitu, aku mau yang besar aja Mbak Sumi. Oke, tapi kalau yang besar konsekuensinya tabungan Mas agak berkurang loh. Udah. Oh ya udah gini aja. Berkurangnya nggak mengurangi tabungan kan? Masih ada, iya masih ada. Tapi maksudnya tidak seperti yang tadi hitungan pertama gitu. Proteksi sama nilai tunai itu aja dimainkan kalau saya yang single premi. Orang kalau begitu lihat nilai tunai akhirnya bagus, tanda tangan. Dan saya sekarang jualannya begitu. Di agensi saya terkenal saya single premi. Saya jualan nggak pernah kalau nggak single premi. Kalau sekali masuk, biar minggu ini saya nggak ada case nggak apa-apa. Tapi sekali masuk minggu depan, case saya single premi 5 gitu. Dan itu rekan bisa, bukan saya aja. Asal tahu caranya satu, rajin ikuti sistem, rajin ikuti leader. Tanya bagaimana nih der kalau mau bikin single premi. Kalau cuma komisi 10 juta jangan bahagia dulu rekan-rekan. Karena bisa di atas beli 10 juta masih bisa.
Bangga nggak sih kalau kita wanita udah 40 ke atas punya income 50 juta ke atas? Bangga banget. Aman. Berarti satu lagi nih, satu lagi. Tadi teman-teman dengar kan, circle of life. Udah pada tahu belum? Mau tahu? Ada Mau. Ada lah mungkin yang udah presentasi ya, tahu. Mbak Suti buat kita di sini. Oh gitu. Mau nggak? Mau. Kasih support dulu dong. Sebenarnya ini sebenarnya presentasi saya terakhir jika saya mengalami hal yang sulit untuk dia tanda tangan. Langsung saya ambil kertas sama pena. Itu langsung tanda tangan lagi. Jadi gini, Pak yang tengah siapa namanya Pak? Pak Eman. Jadi ini Circle of Life ini saya perkenalan dari bulan 5, saya kan bulan April AAJI. Terus saya diceburi nih sama leader saya. Mbak, saya tuh nurut sama leader saya dan tepuk tangan buat leader saya dulu deh. Saya sangat sayang banget sama leader saya. Saya kalau ketemu, kalau ke Roma, dia mau beli apa? Berat bayarin. Kalau mau beli apa? Berat bayarin. Wah, luar biasa itu. Dia pokoknya, Mbak, aku bayarin. Aku bayarin. Bahagia saya ketemu leader saya karena apa? Dari tangan dia saya bisa dapat income ratusan juta. Sembilan, oke. Ini begini aja kok tengah-tengah ya. M. Sampai PPM angkatan 14. PPM angkatan 14 siapa? Nah itu saya jadi partisipan terbaik itu. Karena saya memberikan ini Circle of Life dan saya kuasai banget ini. Pokoknya di mana-mana saya mainnya ini.